para dead member pria di JPCC. Video ini adalah tentang man and God's word. Bahwa kehidupan seorang pria pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari firman Tuhan. Silakan para pria di date untuk saling bercerita tentang seberapa jauh firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita dan mengubahkan hidup kita. Di akhir video ini akan ada pertanyaan yang kalian bisa bahas bersama seluruh pria yang ada di date. Saling percaya, saling terbuka, dan saling membangun sehingga terjadi pertumbuhan rohani dan perubahan hidup. Oke, yuk kita mulai obrolan kita. Hari ini kita ada Bro Krishna Aditya yang saya mau bertanya sedikit nih. Apakah ada firman Tuhan yang Anda baca dan benar-benar Anda hidupi? Silakan Bro. Pastinya ada. Kalau iya, kalau ada ceritain dong kesaksian Anda dari apa sih firman Tuhan yang Anda hidupi yang merubah hidup Anda. Silakan. Oke, jadi ada satu ayat yang kayaknya tuh simple ya. Gue sering baca dari kecil, tapi nggak pernah sadar kalau itu ternyata impactnya gede banget. Gitu. Dan baru sadar setelah gue menikah. Gitu. Setelah gue menikah, punya anak umur setahun lebih. Jadi firman Tuhan itu di Keluaran 20 ayat 12. Ini salah satu 10 perintah Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Makanya simpel banget ya, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi buat gue pada saat itu ada hal yang sulit. Gitu. Ceritanya jadi gini, kenapa ayat ini baru muncul setelah gue menikah dan punya anak. Jadi satu waktu anak gue bikin sesuatu sampai gue kesel gitu. Padahal baru 1 tahun lebih. Harusnya 1 tahun lebih itu kan lagi lucu kan, terus kita orang tua pasti nggak akan kesel gitu kan. Tapi kali itu gue kesel gitu kan. Dan gue hampir pukul dia. Gitu. Bayangin anak belum ada 2 tahun hampir pukul. Nggak jadi. Gue langsung narik tuh. Gue kenapa ya kayak begini gitu kan. Terus dan gue mulai berdoa, Tuhan kok gue jadi orang yang sangat gampang marah gitu kan. Bahkan di jalan pun gue kadang-kadang suka marah sendiri kalau misalkan lagi nyetir tiba-tiba ada mobil mepet ada apa gitu kan, ada yang nggak enak atau macet, itu pasti marah gitu kan. Kok gue sangat jadi orang yang sumbunya pendek banget gitu, nggak mikir panjang. Ternyata gue inget lagi, gue inget masa lalu gue gitu. Gue inget friend, ternyata gue menyimpan akar pahit gitu. Baik sama orang tua yang nggak pernah bisa gue komunikasikan zaman dulu gitu. Jadi waktu kecil gue dari kecil lah gue sering dapat sentuhan kasih sayang gitu. Kasih sayang gitu. Jadinya apa namanya, dan itu kesimpan terusan sampai gue menikah gitu kan. Sampai gue menikah dan gue mulai berpikir Alkitab bilang apa sih tentang orang tua gitu kan. Oke, gue harus ngampuni, tapi yang ngampuni biasa aja. Gue berdoa ngampuni gitu kan. Gue bukan tipe orang yang sangat radikal gitu masalahnya. Sampai ayat ini muncul dan terus terngiang di kuping, hormati orang tua, hormati ayah ibumu, hormati ayah dan ibumu, terus terusan sepanjang berapa hari itu gitu kan. Lama deh gitu kan. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian yang ngejedar banget gitu. Singkat cerita saking hidupnya ayat ini, sampai begitu gue berani gue datang ke rumah nyokap gue buat mengampuni mereka. Jadi bukan cuma Tuhan saya ampuni orang tua saya gitu, nggak begitu. Jadi gue sampai datang ke rumah mereka karena kan beda rumah gitu kan, dan jalannya cukup jauh gitu. Sepanjang jalan itu gue sampai nangis terus di jalan, di mobil itu gue nangis terus. Istri gue di samping gue cuma bisa nepok sini. Dia bilang, ini suami gue kenapa sih pemelan banget? Itu bukan orang melan, sama sekali bukan. Dan akhirnya sampai di rumah gue mulai terkatakan pengampunan di depan orang tua gue hubungannya. Aku ampuni waktu mau diapain, aku ampuni waktu diapain. Satu-satu sehingga gue sebutin ini banyak. Dan akhirnya kita pelukan, rekonsiliasi terjadi, dan itu rasanya lega banget.
gue pertama kali jadi orang yang sangat bebas, salah satu momen jadi orang sangat bebas itu di situ gitu. dan gue bisa dan gue bisa gak ketakutan lagi buat meluk anak gue waktu itu, karena gue takut mukul anak gue pada saat itu gitu. Jadi gue mulai ngampuni, dan yang paling penting adalah tindakan pengampunan itu apa gitu. Tindakan menghormati orang tua itu apa gitu. Gue mulai bangun hubungan, mulai ngajak jalan, ngajak makan dan sebagainya gitu kan. Meskipun kadang-kadang hal tidak baik tetap terjadi, tapi gue sempat marah nggak sih? Enggak. Ternyata setelah mengampuni itu, di Filipi 4 ayat 8, pikiran kita harus dijaga kan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi itu mulai pikirkan hal baik. Waktu mikirin hal yang baik, waktu mereka seolah-olah bikin hal yang gue gak enak lagi, gue gak sempat marah. Bukan gak bisa marah, gak sempat marah karena hal yang baik duluan yang keluar dari sini. Karena udah diisi yang baik, beneran. Karena sepersekian detik sebelum kita marah, kita akan mikir, kita mau marah apa enggak. Sebelum orang lain sebelum lingkungan kita nggak enak misalkan, atau di mobil kita dikepet orang, kita akan mikir sepersekian detik, kita mau balas mobil itu apa enggak, kita mau marah apa enggak. Nah, sepersekian detik itu alam bawah sadar sebenarnya sih. Jadi kalau kita pikirkan hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan, pasti responnya akan baik, otomatis. Karena sepersekian detik itu cepat banget. Kalau yang kita pikirkan hal yang tidak baik, pasti nggak baik keluarnya. Gitu. Jadi mulai saat itu gue masukin di pikiran gue hal baik semua. Jadi gue bisa menghormati orang tua gue dengan maksimal. Kalau kita bilang hormati orang tuamu, titik. Nggak ada hormati orang tuamu kalau orang tuamu beli kamu rumah, kalau orang tuamu support kamu setiap hari gitu kan, enggak ada. Gitu. Apapun itu gitu ya. Waktu kita menghormati orang tua, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, supaya kita ternyata waktu menghormati orang tua panjang ceritanya kan, kita bisa jalanin visi yang Tuhan berikan gitu. Ya. Seperti itu aja sih, biar mempersingkat waktu ya. Thank you Bro Krisna. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih untuk keterbukaannya. Kita bisa lihat pertumbuhan rohani dan perubahan hidup, ya kan. Pertanyaannya juga saya bertanya kepada diri saya sendiri, gitu. Ayat firman Tuhan yang benar-benar mengubah hidup saya, hidup gua ya, Krisna, itu juga ada. Mungkin gua share sedikit. Sebagai lelaki kita tidak takut untuk terbuka. Mungkin gue akan cerita turning point di mana gue follow Jesus. Masa kecil gue itu rumit dan pahit, panjang kalau diceritain. Tapi intinya it shaped me menjadi manusia yang keras dan getir. Bokap gue disiplin, keras, dan sulit mengungkapkan kasih sayang. But I know he loves me. Ya, tapi sebagai anak, I just need more. Jadi gue grown up sebagai lelaki yang cukup keras kepala dan egonya gede. Misalkan nih, once gue ada bilang no to something, meskipun otak gue tahu itu salah, gue gak akan backup dari omongan gue. Terserah mau salah, mau rugi, that's my ego. Oke. Jadi karena gue aja yang manusia tahu segitu keras kepalanya diri gue, apalagi Bapak gue di surga. Jadi Tuhan amazing gitu loh. Gak langsung puter hidup gue 180 derajat. Tapi bagaikan kapal besar ya, dengan kehidupan gue yang dulu udah tertanam keras dan segalanya, tuh dia puter pelan-pelan sehingga hidup gue bisa menemukan dia. Dulu gue kenal Kristen dari kecil.
tapi nggak ada relationship dengan Tuhan. Ibaratnya di mana Tuhan ada, gue selalu membelakangi. Jadi Tuhan mencari perhatian gue tuh sedikit-sedikit, like, hey Frankie, turn around, you find me. First turning point gue adalah ketika nyokap gue pass away. It makes me realize kalau gue sebagai anak belum melakukan banyak hal buat dia. Apalagi membahagiakan mama. It changed me. It makes me realize that I have to take my life more seriously. Jesus bantu gue menjadi lelaki dewasa. Gue kerja serius, make money, get married, plan future. Tapi gue gak mengikutkan Tuhan in all my plans. Boleh deh tanya istri gue ya kalau yang kenal gue dari awal-awal. Awal-awal pernikahan kita, gue mengharuskan dia loh untuk obey me. Meskipun salah, udah nurut aja. That's my ego as a man. Lalu, second turning point gue adalah ketika istri hamil anak kedua. During kehamilan second semester, dia pendarahan berat. Short story, dokter bilang there is nothing you can do as a man. Jadi ya gue cuma bisa peluk anak kedua gue for 40 minutes sampai dia pass away. Itu perasaannya apa ya? Kayak bener-bener gak berdaya. Gak tahu bagaimana, mesti bagaimana. Tapi Tuhan bilang, you can rely on me son. Itu Tuhan udah belokin tuh hidup gue pelan-pelan. Setelah kejadian itu gue masuk date. Gue masuk komunitas. Gue mencoba mengenal pribadi Tuhan Yesus. Menjalin hubungan sama Tuhan. Tapi belum selesai kata Tuhan. I lost my job, man. I almost lost my house with no savings. Benar-benar sebagai lelaki yang berego tinggi, gue tuh dikecilkan. Benar-benar kecil sampai gue insecure. Gue dibikin humble sama Tuhan dalam sekali. Saat itu, to be honest, gue stres. Gue grumpy, gue menarik diri. I lost my will to fight. And then, one morning gue menemukan satu ayat. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seakan kayak gue baru selesai putar balik and I saw him. Hey Jesus, there you are. Sebagai laki ya, harus kuat. Believe meski masa depan belum kelihatan. Gue belajar dari Tuhan, gue belajar cari Tuhan setiap hari. I pray to God like a lot. Kemana lagi gue bisa curhat kalau gak ke Tuhan? Gue buang ego gue. Gue jadi bapak rumah tangga selagi istri gue kerja. Di saat itu masih pengangguran. I learn to listen to my wife, to her opinion. Di saat bersamaan gue bisa ikut JPCC classes karena unemployed. Semua tuh COB, COC, COL sampai selesai. Eventually Tuhan kasih pekerjaan baru yang didoakan. And another kids, totally sekarang saya udah punya 3 anak. I join ministries, Tuhan kasih gue kesempatan buat melayani dan terus grow with and within God. Amen. So, begitu banyak yang bisa kita bahas di date, kesaksian dan juga perubahan hidup, pertumbuhan rohani kalau kita follow Jesus. Saya ada beberapa pertanyaan buat dibahas di date. Yang pertama, apakah Anda membaca firman Tuhan setiap hari? Jika tidak, mengapa? Mulailah membaca 1 ayat 1 hari dan tingkatkan menjadi 1 pasal 1 hari. Yang kedua,
Apakah ada firman Tuhan yang Anda baca dan benar-benar Anda hidupi? Yang ketiga, kalau iya, ceritakan kesaksian Anda dan ajak teman-teman Anda untuk bisa rutin membaca firman Tuhan bersama. Intinya, mulailah dengan langkah kecil dan lanjutkan menjadi langkah yang lebih besar. Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati.